Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul di acara pengajian rutin ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, anak adalah anugerah terbesar dalam kehidupan. Yang baik buruknya sangat ditentukan oleh orang tua dalam cara mendidiknya. Anak adalah harapan bagi kedua orang tuanya dan keluarganya yang sangat mengharapkan anak tersebut menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, dan menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Seperti yang kita semua ketahui, setiap anak yang lahir di muka bumi ini layaknya kertas putih, di mana orang tua mempunyai andil yang besar dan bertanggung jawab dalam menggoreskan tinta kebaikan atau bahkan tinta keburukan yang nantinya itu akan menjadi karakter dari seorang anak. Karakter dan masa depan seorang anak bisa dimulai dengan cara mendidiknya atau mengajarkannya yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Karena itu, orang tua harus mengetahui dasar-dasar ilmu pendidikan Islam yang nantinya dapat diajarkan kepada anak sejak anak usia dini. Lalu, bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan syariat Islam? Saat anak berusia 0 sampai 7 tahun, cara yang tepat dalam mendidik anak yaitu dengan penuh kasih sayang dan penuh ketulusan. Karena saat kita sebagai orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, penuh ketulusan, serta penuh kelembutan, insya Allah anak akan tumbuh menjadi orang yang penuh kelembutan dan penyayang. Dan saat anak berada di usia 0 sampai 7 tahun ini, jika orang tua ingin memberitahukan hal-hal, beritahulah dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami anak dan mudah untuk dimengerti oleh anak. Pada usia ini juga, anak lebih banyak belajar dengan melihat sikap serta kata-kata dari kedua orang tuanya. Mungkin di sini ada anaknya yang selalu mengikuti apa yang kita bicarakan. Mungkin ada ya. Karena itu, sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan-teladan yang baik kepada anak dengan mencontohkan hal-hal yang baik pula kepada anak, menggunakan bahasa-bahasa yang baik kepada anak, karena pasti anak akan mengikuti apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan. Dan pada usia ini juga, orang tua diharuskan untuk mengajarkan ketahuitan kepada anak dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak. Karena ketahuitan itu memiliki nilai yang lebih dan merupakan dasar dari segala keilmuan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 13. Wa iskulla luqmanu libnihi wa huwa ya'isbuhu ya bunnaya la tusrik billah inna syirka latsu'imun lazim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah
adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nilai-nilai ketakwaan ini harus diajarkan kepada anak sejak kecil dengan berbagai cara yang baik dan disesuaikan dengan tingkatan usia anak. Beritahu kepada anak bahwa Allah itu Maha Agung, bahwa Allah itu Maha Mulia, karena dari situ akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah. Lalu saat anak berusia 7-14 tahun, ajarkanlah tentang kewajiban-kewajiban kepada anak. Karena pada usia ini, anak sudah mengetahui arti dari tanggung jawab serta konsekuensi. Kewajiban-kewajiban yang dapat diberikan orang tua kepada anak yaitu berupa ajaran-ajaran agama Islam. Kewajiban-kewajiban yang dapat diberikan orang tua kepada anak dengan memberikan kewajiban untuk sholat 5 waktu, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Suruhlah anak-anakmu sholat saat berusia 7 tahun. Pukullah mereka saat meninggalkannya di usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa saat anak sudah berusia 7 tahun, anak sudah dapat dianjurkan untuk sholat. Dan orang tua dapat menghukum serta memukulnya ketika anak tidak mau sholat. Namun, dalam menghukum serta memukul anak itu memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri. Yang pertama, tidak boleh memukul anak di saat kita lagi emosi. Yang kedua, tidak boleh memukul anak di bagian-bagian tubuh yang vital. Yang ketiga, menghukum anak lantaran kita memiliki rasa kasih sayang kepada anak bukan karena menyiksanya. Tujuan-tujuan dari menghukum anak ini yaitu agar anak memiliki rasa takut kepada Allah, agar anak dapat mengetahui mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang tidak baik untuk dilakukan. Menghukum anak agar anak mengetahui bahwa semua apa yang dilakukannya itu memiliki konsekuensinya tersendiri. Saat anak sudah memasuki usia 14-20 tahun ke atas, anak sudah memasuki akil balik. Saat ini, orang tua harus mampu memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat, agar anak mau terbuka dan bercerita apa yang mereka lakukan, agar nantinya dapat mencari solusi bersama-sama. Bantu anak untuk menemukan potensi dalam dirinya, dan dukunglah apa yang selalu anak lakukan jika itu adalah hal kebaikan. Arahkan anak agar menjadi seseorang yang percaya diri, yang bertanggung jawab, dan menjadi anak yang pemberani. Namun di sini, orang tua harus tetap mengawasi apa yang dilakukan oleh anak, tapi tanpa sikap mengekang. Dan jangan lupa beritahu kepada anak bahwa apa yang dilakukannya itu memiliki konsekuensi. Jamaah rahimakumullah, mendidik anak bukanlah hal yang mudah. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak. Karena itu, tuntunlah anak ke arah kebaikan dan kepada ajaran-ajaran Islam agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha itu merupakan bukti bahwa orang tua telah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anaknya dengan baik. Dan harus selalu diingat bahwa anak adalah tabungan orang tua di dunia maupun di akhirat yang insya Allah akan membawa kita kepada surganya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.